Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 yang beranggota Putri Wayu Handayani dan Puput Trisansa Gusti Laura dengan subtema Perkembangan Islam di Asia Tenggara. Agama pada saat ini sudah menyebar luas ke benua dan negara-negara di permukaan bumi ini. Karena memang di dalam ajaran Islam itu sendiri menuntut kepada orang yang memeluk agama Islam untuk menyebarluaskan kepada umat-umat lainnya yang belum tahu tentang agama Islam. Maka dari itu, orang yang berakhlak baik memudahkan dan penyebaran agama penduduk sekitar yang non-muslim mau menerima dan mengikuti, bahkan bisa mau masuk ke agama Islam. Salah satu fakta tentang orang-orang yang berpengaruh di seluruh dunia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebarkan agama Islam sendirian di Mekah yang saat itu penduduknya jahiliyah dan kemudian berubah menjadi masyarakat yang berakhlak baik dengan menuntut agama Islam yang dibawa oleh beliau. Dari sinilah ajaran atau sejarah penyebaran Islam semakin luas ke seluruh dunia hingga sampai ke Asia Tenggara. Berikutnya, pada slide kedua, yaitu masuknya Islam ke Asia Tenggara. Islam pertama kali masuk ke wilayah Tenggara pada abad ke-7. Pedagang Muslim dari Jazirah Arab harus melewati pulau-pulau di selatan melalui jalur sutra maritim untuk mencapai pelabuhan Tiongkok. Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembaruan masyarakat Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Selanjutnya pada slide ketiga, yaitu tahap perkembangan Islam di Asia Tenggara. Terdapat 3 tahap perkembangan, yaitu 1. Kehadiran para pedagang Muslim ke Asia Tenggara. Yang kedua, terbentuknya kerajaan Islam di Asia Tenggara. Dan yang terakhir yaitu pelembagaan Islam yang terbentuk di Asia Tenggara. Teori masuknya Islam di Indonesia terdapat 3 teori. Teori pertama, teori Gujarat. Teori ini merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Teori ini bertolak dari pandangannya yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-13 dan pelakunya adalah pedagang Muslim dari India. Teori kedua yaitu teori Makkah. Teori ini dicetuskan oleh Hamka. Ia lebih menguatkan teorinya dengan mendasarkan pandangannya pada peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Kemudian diikuti oleh orang-orang Persia dan Gujarat. Teori yang terakhir yaitu teori Persia. Pencetus teori ini adalah Husein Jajaningrat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara berasal dari Persia sehingga ke Gujarat, sedangkan waktunya sekitar abad ke-13. Pengaruh agama Islam di Asia Tenggara meliputi sistem pemerintahan, sistem pendidikan, gaya hidup, bahasa dan kesastraan, kesenian, dan juga ekonomi. Perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Indonesia menempati urutan pertama dengan agama Islam terbanyak di dunia. Persentase kaum muslim di Indonesia mencapai 89%, yaitu sebagian besar pengikut Sunni. Sebanyak 12,9% dari total muslim dunia hidup di Indonesia. Yang kedua adalah Malaysia. Islam merupakan agama resmi negara Federasi Malaysia. Hampir 50% dari 13 juta penduduknya adalah muslim. Yang ketiga, Singapura. Komunitas muslim di Singapura terdiri dari 2 kelompok, yaitu migran dari wilayah Indonesia dan migran dari India dan Arab. Yang keempat, Thailand. Islam di Mungtai adalah agama minoritas yang hanya 4%. Selain itu, masyarakat Mungtai menganut agama Buddha dan Hindu.
Yang terakhir yaitu Filipina. Islam tersebar di Filipina hampir mencapai seluruh kepulauannya dan juga telah berdiri pemerintahan Islam di negara tersebut. Sekian dari pembahasan materi perkembangan Islam di Asia Tenggara. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.